Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Kembali lagi kita bertemu di acara kesan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Semangat banget. Semangat. Sudah jauh-jauh datang hadir ke rumah Mama Dede. Kalau nggak semangat, sayang sekali Sayang Bu ya. banget. Karena yang ingin duduk di baku-baku seperti ibu-ibu ini banyak banget Bu. Jangan ngantri ya. Harus ngantri. Tapi Ibu alhamdulillah bersyukur bisa hadir di rumah Mama Dede. Dan kita mau tahu nih dari mana aja sih majelis taklim hari ini? Iya. Yang pertama, Majelis Taklim Sehati Medan Sumatera Utara. Semangat banget ibu-ibu dari Medan. Iya. Yang kedua, Majelis Taklim Persatuan Istri Purnawirawan Ngamprah Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, terakhir, Majelis Taklim Husnul Khotimah Demang Harjo Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majelis Taklim Husnul Khotimah. Insya Allah yang hadir pada pagi hari ini pulang semuanya, pulang ke sini, pulang ke rumah, pulang ke rahmatullah, semua dalam keadaan Husnul Khotimah. Amin. Kaget loh Papa sebut ke rahmatullah. Siapapun ya kita ya, siapapun. Amin. Karena itu cita-cita kita semua kan pulang dalam kondisi Husnul Khotimah ya Bu ya. Amin, amin. Amin. Kayaknya Iya. Mas Bedul lagi kelihatan. Nggak kelihatan, aku mah gelap. Lagi kelihatan kesel tapi menutupinya gitu. Ya, Ada apa memang sih Mas Bedu? Saya ini orang yang nggak pandai acting Bu. Saya orang yang nggak pandai menutupi rasa atau perasaan yang sedang saya rasakan. Ya, saya ini sebenarnya lagi kesel. Kenapa sih Mas Bu, Bedu? saya punya teman. Teman saya itu Tuti Bu. Kenapa tuh? Tahu Tuti Bu? Tukang tipu. No. Tuti itu Bu ya, dia sapa saya janji, geluduk. Ada keluarga atau geluduk. Ya, jadi apa namanya? Dia janji sama saya nggak nipu, pinjam uang sama saya, janji mau balikin, ternyata nggak dibalikin, nipu lagi, berbuat lagi, nipu lagi, minta maaf, nipu lagi, terus sampai akhirnya dia benar-benar minta maaf sampai saya nggak percaya, tapi sampai saya udah jerah, saya nggak percaya gitu kan. Tapi saking dia pengen percaya pengen membuat saya lebih percaya lagi, dia bersumpah Bu. Bersumpah? Bersumpah. Aku bersumpah. Ke sinetron Bapak. Iya. Apabila kau melahirkan anak laki-laki gitu. Enggak gitu dong. Dia sampai bersumpah, sumpah demi Allah gua nggak bakal nipu lagi deh. Ternyata setelah dia bersumpah Bu, masih nipu lagi. Wah, parah itu sampai sumpah-sumpah. Iya. Dia nggak sumpah I love you gitu nggak? Itu mah ya itu sumpah Allah dia. Oh, Enggak. parah itu kalau udah sumpah-sumpah tapi dilanggar gitu, diingkari. Iya, Sebuah melanggar dosa gitu. melanggar sumpah, padahal sumpah bawa nama-nama Allah loh Bu. Waduh, parah itu. Iya. Waalaikumsalam. Kenapa Ipeh? Ini Mas Badul lagi kesel. Iya, Mam. Temennya ada Aduh. Tuti. Wih, bagus bajunya. Keren. Pasti Mas Kas yang buat ya. Kayak kalau habis hujan apa namanya? Pelangi. Nah. Iya. Oh, kirain jas hujan mah. Enggak, abis hujan kok jas hujan. Sebelum hujan dong. Naon? Jadi ini Mas Badul lagi kesel sama temennya Tuti mah. Tukang tipu. Jadi dia tuh berapa kali ngulang itu nipunya sampai dia bersumpah tidak mau melakukan lagi. Ternyata setelah bersumpah dia ngulangin lagi mah. Makanya Mas Badul kesel banget. Gitu. Gimana Jadi ya Mas? sumpah
nggak nipu lagi, sekarang nipu deui. Nipu lagi mah. Jadi kayaknya memang sudah menjadi darah daging mah. Karena dia makan dari hasil menipu, akhirnya ya keluar tipuan terus. Gitu, Itu dah Bang. yang dilakukan. Boleh, Bang. Makanya hati-hati Anda jangan jadi orang penipu. Kalau kita tidak mau ditipu oleh orang, jangan suka nipu orang. Kalau kita tidak ingin dicubit oleh orang, jangan mencubit orang. Betul, Bu? Betul. Bagaimana sih yang namanya orang sumpah? Bolak-balik, tapi mengerjakan lagi sumpahnya. Sumpah ini para imam berbeda pendapat. Imam Maliki mengatakan yang namanya sumpah itu adalah jaiz, boleh saja. Sementara imam yang lain mengatakan yang namanya sumpah hukumnya adalah makruh. Sementara imam yang lain mengatakan sumpah itu hukumnya 5. Ada wajib, ada sunat, ada jaiz, ada makruh, ada haram. Tergantung situasi. Nah, yang namanya sumpah syaratnya apa? Sumpah itu menyebut nama Allah. Demi Allah, saya melihat. Jangan demi pohon kelapa, itu salah. Sumpah yang diterima oleh Allah yang menyebut nama Allah. Ini namanya kalimat qasam. Menyebut nama Allah, demi Allah. Wallah, itu orang bersumpah. Kalau seandainya orang bersumpah tadi tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, dia adalah dosa. Sumpah. Buat apa orang sumpah? Untuk meyakinkan orang yang diajak bicara. Untuk memberikan bukti kepada orang yang bicara, benar-benar saya melihat, demi Allah saya melihat. Biar orang percaya. Demi Allah saya mendengar. Demi Allah saya menyaksikan. Biar orang yang diajak bicara oleh kita yakin dan percaya dengan apa yang kita ucapkan. Sementara kalau kita bersumpah kepada selain Allah, ini tidak diterima oleh Allah. Bagaimana Allah menghukumi orang yang bersumpah? La yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'ahidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan mencatat apa yang kamu kerjakan dengan tanganmu, tapi apa yang kamu kerjakan dengan hatimu. Maksudnya apa? Kalau ada orang bersumpah hanya dengan tangan, tapi karena keterpaksaan, itu diterima sumpahnya. Tapi kalau ada orang hanya dengan tangan, tidak ada keterpaksaan di hati mereka, nggak ada ancaman, misalnya saja, dia berdosa. Karena sengaja mempermainkan nama Allah. Punten. Misalnya, ada orang, istri, curiga dengan suaminya, dia bermain sorong. Kata suami, sumpah demi Allah, saya tidak pernah selingkuh. Kalau memang betul suami tadi tidak selingkuh, maka dia tidak berdosa. Yang dosa mana? Dia benar-benar melakukan perselingkuhan karena takut dimarahin istrinya dan seterusnya. Dia bersumpah dengan kalimat qasam. Demi Allah, saya benar-benar tidak berselingkuh, padahal selingkuh. Nah, dia dosa besar. Di kita, di masyarakat kita, di negara kita mah emang juga ada kejawen dan seterusnya. Ada budaya, ada sumpah pocong lah. Sumpah yang lain-lain. Dalam Islam sumpah pocong tidak berlaku. Mungkin cuman menakut-nakuti. Kalau dia berbohong, dibungkus kayak mayat, dikembangin, disolatin, mungkin dia tergetar. Saya ini kalau mati seperti ini, baru ada pengakuan jujur dari orang yang bersangkutan. Dalam Islam tidak ada yang namanya sumpah pocong. Yang ada menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kalau ada orang yang bersumpah, dia bohong dengan sumpahnya, tidak terbukti dengan sumpah yang apa diucapkan oleh mulutnya, kata Allah hukumannya ada 4 jenjang. 1, dia harus ngasih makan fakir miskin sehari semalam sesuai dengan makanan yang dimakan oleh seluruh keluarga dia. 2, dia harus memberikan pakaian kepada fakir miskin 10 orang, artinya 10 setel. 3,
dia harus memerdekakan budak belian. Zaman sekarang budak belian sudah tidak ada. Atau kalau yang 3 tidak sanggup, 1 kali mengucapkan kalimat qasam, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Sementara maaf, kita melihat di masyarakat kita, bahkan kadang-kadang anggota pengajian yang mulutnya enteng banget ngucapin kalimat qasam. Tiap ngomong, demi Allah saya lihat, demi Allah saya mendengar. Padahal itu tidak. Hati-hati Anda. Denda dari Allah sangat berat. Saya mengajak Anda, seandainya selama ini ada Anda yang sudah terbiasa dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit wallah, tapi tidak terbukti dengan apa yang Anda katakan, hindarkan sekarang. Banyak bertaubat, banyak bersedekah, banyak berpuasa. Saya ambil contoh. Saya punya jamaah. Dia bilang, kalau suami saya sembuh, saya akan berpuasa terus setiap Senin Kemis. Karena dia sudah tua, sudah nggak kuat. Makanya sebelum kita bersumpah, kita mikir dulu sanggup nggak. Contoh, ada orang curhat ke saya. Ya Allah mama, harus bagaimana saya? 8 tahun dia nggak punya anak. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ya Allah, demi Allah, seandainya engkau berikan saya anak, kalau engkau jadikan saya hamil, selama hamil saya akan berpuasa tiap hari. Baru sebulan dia berpuasa sudah seling pingsan, namanya orang ngidam. Dia datang ke rumah saya, dia nangis sesenggukan. Saya bilang, makanya sebelum Anda mengucapkan kalimat qasam, berpikir sanggupkah saya melaksanakan atau enggak. Orang yang namanya ngidam, yang namanya hamil, boro-boro puasa, nggak puasa aja banyak yang tepar. Makanya berpikir dulu sebelum Anda berbicara, sanggupkah saya melaksanakannya. Saya ambil contoh lagi yang lain. Ada orang bilang, Nama, saya punya tanah di Cibidong, 600 meter. Ada rumahnya, depan lapangan golf. Kalau seandainya laku, Mama, dengan Mia itu anak saya, diberangkatin umroh. Ternyata begitu laku, yang jualannya juga kita, kagak ada kabar-kabar, merdeka. Tapi bersyukur kepada Allah, masih banyak orang yang berangkatin saya umroh. Ibu nggak usah sakit hati kalau ada orang yang menjanjikan seperti itu. Bersumpah dia bilang, kalau tanah saya di Cibinong itu laku, Mama sama anak Mama diberangkatin umroh. Boro-boro ngasih bonus aja enggak. Padahal ngomongnya demi Allah. Makanya hati-hati, jangan sembarangan kita bicara dengan mengucapkan kalimat qasam, karena urusannya dengan Allah. Berat buat kita, jangan digampangin. Lebih baik kita begini deh. Insya Allah, kalimat insya Allah jangan lupa di mulut kita. Insya Allah syariat tanah itu laku, kita bareng umroh bersama-sama. Kenapa? Setahu salah maaf kebanyakan. Kalau kebunnya belum laku, rasanya pengen ngasih orang sekian banyak, ngasih masjid, ngasih fakir, miskin, anak yatim. Begitu kebunnya laku, duit di tangan, rasanya sayang. Ini adalah setan menggoda manusia. Oleh karena itu hindari sumpah. Kecuali kalau sangat kepepet, boleh Anda mengucapkannya, tapi itu pun dari hati. Karena kalau cuma dari tangan tanpa dari hati, hati-hati Anda bertanggung jawab di hadapan Allah dengan sumpah yang Anda ucapkan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Oke, Bu, jangan sampai seperti itu, Bu ya. Iya. Jagalah sumpah kita, Bu. Jangan sampai sumpah sembarangan, apalagi jangan biasakan mengucapkan sumpah. Hindari. Apalagi sumpah mengatasnamakan Allah. Aduh, iya, itu berat tuh ya. Harus dijaga tuh. Baik, jamaah, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.